Pelestarian lingkungan adalah proses pengelolaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan kondisi alam agar sesuai dan terjaga bagi generasi mendatang. Langkah dilakukan dalam upaya perwujudan untuk menjaga kerusakan lingkungan dan permasalahan lingkungan hidup. Pelestarian alam di pesisir seperti Indonesia kaya akan alam dan segala isinya. Kekayaan alam yang melimpah ruah dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Pembalakan hutan menjadi masalah yang tak kunjung usai. Terjadi hampir di seluruh kawasan hutan di Indonesia. Tidak hanya hutan darat, hutan bakau yang berada di pesisir pun ikut menjadi sasaran. Sejatinya, adanya hutan bakau menjadi salah satu upaya pelestarian alam di pesisir. Hutan bakau berada di tengah-tengah antara wilayah darat dan laut, sehingga keberadaan pohon bakau sangat bermanfaat baik dari segi ekonomis, fisik maupun segi ekologis. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi pantai didefinisikan sebagai mundurnya garis pantai dari posisi asalnya. Abrasi atau erosi pantai disebabkan oleh adanya angkutan sedimen menyusur pantai sehingga mengakibatkan berpindahnya sedimen dari satu tempat ke tempat lainnya. Abrasi pantai di Desa Kraya, Kecamatan Kumai sudah mengancam rumah penduduk. Pembangunan tanggul pemecah ombak dan penanaman pohon mangrove telah dilakukan pemerintah kabupaten agar abrasi tidak semakin parah. Pantai-pantai di Kota Waringin Barat yang sudah terkikis air laut seperti di Desa Kraya dan Sebuai. Sedangkan di Desa Kubu sudah dibangun tanggul sehingga abrasi mulai berkurang. Adapun permasalahan yang terjadi akibat abrasi di Kabupaten Kota Waringin Barat. Permasalahan yang pertama, pada tahun 2017 di Desa Kraya, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat terjadi abrasi pantai yang disebabkan oleh gelombang pasang air laut sehingga menyebabkan sejumlah rumah warga di pinggiran pantai rusak. Hal ini berdampak pada kegiatan pariwisata yang ada di sekitar pantai di daerah Kota Waringin Barat. Abrasi ini diakibatkan karena tidak adanya penghalang ombak besar dari laut serta tanaman yang kokoh untuk menghalang gelombang air laut. Permasalahan kedua yang disebabkan oleh abrasi dan tidak adanya tanaman di sekitar bibir pantai sehingga menyebabkan nelayan harus mencari ikan atau tangkapan ke wilayah laut yang lebih jauh dengan resiko yang besar. Contohnya, banyak nelayan yang diterjang badai di tengah laut dan menyebabkan kerusakan kapal bahkan sampai hilangnya nelayan saat berlayar mencari ikan. Pendapatan masyarakat juga menurun karena populasi hewan di sekitar pantai menjadi lebih sedikit dan berkurang setiap tahunnya, sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat di pesisir karena turunnya jumlah tangkapan. Selanjutnya, ada beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi akibat abrasi di Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang pertama, pada tahun 2017, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat mengeluarkan dana sebanyak 4 miliar untuk menangani abrasi pantai dengan membangun tanggul pemecah ombak atau breakwater di sekitaran pantai, khususnya di Desa Sungai Umbang dan Desa Teluk Bogam. Tujuannya adalah agar saat ada pasang yang besar, gelombang laut tidak akan menghantam rumah warga secara langsung dan akan mengurangi resiko kerusakan parah di pemukiman warga. Namun, di beberapa titik bibir pantai, hal ini kurang efektif dikarenakan kondisi bibir pantai yang sudah menyatu dengan pemukiman warga, terutama saat ada air pasang. Selanjutnya, untuk solusi kedua, yakni dengan melihat kondisi masyarakat yang mengalami abrasi dan kerusakan rumah yang diakibatkan oleh gelombang pasang air laut. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat memberikan solusi untuk memindahkan pemukiman masyarakat ke tempat yang lebih aman. Namun, dalam pelaksanaannya, pemindahan pemukiman masyarakat cukup sulit dan tidak efektif karena dalam masalah perizinan dan persetujuan dari masyarakat itu sendiri. Karena kurang efektifnya dua solusi yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, solusi berikutnya adalah dengan penanaman pohon bakau di sekitaran pantai, terutama di tempat yang gelombangnya tinggi. Seperti dilakukan kegiatan aksi penanaman serentak bakau di 12 provinsi di Indonesia, masing-masing provinsi sebanyak 5.000 batang bibit mangrove dengan tajuk mitigasi perubahan iklim dan bencana, oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui organisasi Aksi Solidaritas Era
Kabinet Kerja. Kita berkumpul di sini dalam rangka khususnya Satpol Air Polres Kota Waringin Barat melakukan penanaman pohon mangrove. Di sini adalah sebagai bentuk kepedulian Polri penghijauan terhadap pantai dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir pantai. Serta sebanyak 1.000 bibit pohon mangrove disebar ke sepanjang bibir pantai Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah oleh jajaran Satpol Air Polres Kota Waringin Barat. Manfaat dari penanaman pohon bakau ini yaitu untuk meminimalisir anggaran dana yang membengkak. Dengan adanya penanaman bakau di tepi pantai dapat memperbaiki ekosistem di lingkungan pinggir pantai itu sendiri. Pohon bakau yang kuat dapat menghalau gelombang tinggi yang mengakibatkan abrasi dan kerusakan bangunan di sekitar pantai. Pohon bakau ini juga bermanfaat sebagai salah satu sumber makanan beberapa jenis ikan dan juga menjadi habitat tempat tinggal kepiting bakau, sehingga dalam mencari kepiting, masyarakat dapat melakukan di tempat yang dekat dengan pemukiman warga itu sendiri. Populasi ikan di dekat pantai menjadi banyak agar nelayan tidak harus ke wilayah tengah laut yang beresiko tinggi untuk mencari ikan. Hal ini juga dilakukan dengan sekali tanam dengan teknik penanaman yang benar, maka akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama.